wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Kepada beliau Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Banyumas, Dr. Andes Haji Solihin MAG yang kami muliakan, serta para pemirsa yang berbahagia. Dalam pertemuan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 56 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aqimus sholata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Artinya, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, taatlah pada Rasul agar kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau melihat ayat ini dari segi arti, dirikanlah, kalau dalam bahasa Arabnya al-amr, kata perintah. Kalau dalam usul fikih, al-amru lil wujub, perintah itu menandakan, menunjukkan kewajiban. Jadi dalam Al-Quran kalau ada kata perintah itu menunjukkan kewajiban. Artinya apa? Meskipun di lafal ini tidak ada wajib, kata-kata wajib, tapi sudah menunjukkan wajib melaksanakan sholat, wajib melaksanakan puasa, dan wajib taat pada Rasul. Kemudian kalau kita lihat dari sisi tasawuf, menurut Imam Ghazali, as-sholah, aqimus sholah, tidak hanya fokus pada syarat dan rukunnya sholat, tapi bagaimana bisa hudurul qalb, bagaimana sholat ini bisa khusyuk. Nah, maka poinnya adalah bagaimana sholat kita bisa khusyuk, tidak hanya fokus pada syarat dan rukun saja. Nah, setelah bisa khusyuk, kemudian bagaimana efek dari sholat ini? Kita bisa membersihkan hati ini, dan akhirnya setelah sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, yaitu setelah sholat kita tidak melakukan perbuatan keji dan munkar. Nah, ini dari sisi tasawufnya ini. Jadi efek setelah sholat kita tidak melakukan perbuatan keji dan munkar. Yang kedua, wa atuz zakat, tunaikanlah zakat. Tidak hanya sekedar memberi zakat, tapi bagaimana hati ini tidak diisi dengan harta. Artinya apa? Hati ini tidak tergantung pada materi. Karena zakat sudah dilatih, tidak tergantung pada materi, pada uang dan lain-lain. Lebih tingginya lagi, menjadi dermawan. Kemudian ati'ur rasul, taat pada Rasul. Artinya apa yang Rasul lakukan, kita lakukan. Baik itu masalah sholatnya, shollu kama ra'aitumuni usolli, kita seperti Nabi. Kemudian masalah keseharian, bagaimana dengan orang tua, dengan keluarga, bagaimana dengan tetangga, bagaimana dengan yang bukan seakidah dan lain sebagainya. Kita mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita sudah sholatnya benar, sholatnya khusyuk, kemudian zakat sudah ditunaikan, kehidupan kita mengikuti Rasul, insya Allah la'allakum turhamun,
kita akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita masuk surga bukan karena amal kita, bukan karena sholat kita, zakat kita, tadarus kita dan lain-lain, tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi perlu digarisbawahi, yang mendapatkan rahmat adalah orang yang melakukan sholat, orang yang melakukan zakat, orang yang melakukan tadarus, orang yang melakukan sunnah-sunnah termasuk sunnah tarawih dan lain sebagainya. Inilah yang pantas mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan kita mendapat rahmatnya Allah, tergolong umat yang pantas mendapat rahmatnya Allah, yaitu melalui tadi sholat, zakat, amal-amal yang lain. Apalagi sekarang bulan Ramadan, mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, dapat menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan ini dan akhirnya mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.